Halo, Assalamualaikum. Kembali lagi bersama channel Tabib TV. Jangan lupa klik tombol subscribe untuk berlangganan di channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi psikologis, bukan psikologis titik akupuntur aja. Tadi saya kasih tambahan slide bahwa saya memberikan titik-titik seperti titik shiatsu, juga titik-titik otot yang mempengaruhi organ dalam, dan juga titik-titik marma. Marma itu adalah titik Ayurvedik ya, titik Ayurvedik. Memang kita nggak bisa bahas lebih lanjut Ayurvedik, cuma ini introduce saja karena ke depan saya lagi berpikir karena saya akupuntur dari India, saya akan mengajarkan titik marma. Marma itu adalah titik akupuntur dari cara berpikir orang India. Jadi Ayurvedik. Nah, nanti yang psikologi akupuntur ini adalah ibaratnya kalau psikologi itu adalah ilmu psikis. Jadi soul-nya, jiwanya ibaratnya. Jadi sebenarnya titik ini jiwanya kemana sih? Jadi kalau dalam ilmu akupuntur India, yang kita bilang, kalau di Cina mungkin dikatakan integrated West and East medicine. Jadi kalau di Cina kan ada dua, ada classical, ada West and East. Nah kalau India itu lebih cenderung ke West and East medicine. Jadi Western dan East medicine adalah penggambaran bahwa seorang praktisi integrated itu harus menguasai titik akupuntur sesuai dengan anatomi fisiologinya kedokteran Cina kuno seperti Changfu. Tetapi di satu sisi, kalau integrated West and East medicine yang sistemnya percampuran antara klasikal dan barat, dia harus melihat titik akupuntur sesuai dengan ilmu anatomi fisiologi dari kedokteran barat. Jadi ini pergabungan. Lalu saya campur dengan tabib, yaitu cara berpikir. Ingat kembali, tabib itu mempunyai satu filosofi, satu adalah bahwa bila ada penyakit, bila ada satu titik, berarti ada satu manfaat. Psikologi titik terapi. Ya, slide berikutnya. Ini adalah gambaran dari otot-otot kita, ya, otot-otot kita. Tetapi tampilan di sini kebanyakan otot yang ada di luar, bukan di dalam, ya. Jadi otot-otot yang di bagian superficial, bukan yang di profunda. Kalau bahasa Latin tuh superficial di atas, profunda itu di dalam. Jadi ini baru superficial, jadi bukan yang dalam. Oke, kita lanjut Pak Is. Nah, dari tadi titik-titik, dari otot-otot yang superficial, di sini kita mengembangkan ada namanya daerah titik terapi simptom di otot yang berhubungan dengan organ dalam. Kembali lagi saya ingatkan adalah apapun, ini cara berpikir ya. Apapun yang kita lakukan pada saat terapi fisik, itu hanya menterapi bagian luar tubuh dan hanya external disease, hanya penyakit luar yang kita bisa perbaiki. Apakah bisa memperbaiki organ dalam? Bisa, tetapi hanya 30%. Seperti, saya nggak tahu ya, apakah dari peserta di sini pernah ngikut yang seminar kemarin. Yang jelas, saya akan mengatakan bahwa titik-titik terapi itu hanya bisa memberikan manfaat atau benefit sekitar 30%. 70% kalau organ, ini khusus bicara organ dalam, 70% di obat. Oke, kita lihat di sini daerah titik pertama yaitu daerah lung. Lung itu di sini. Ya. Di sini di bagian ini ada klavikula, ada tulang belikat, di bawahnya ada titik namanya titik paru. Jadi kalau Anda misalnya menekan di daerah sini, itu bagus untuk paru Anda. Oke. Penyakitnya apa aja di paru? Banyak. Bisa pneumonia,
ya kan, radang paru, TB paru, termasuk asma juga bisa membantu. Ya, di sini. Apakah hanya dengan titik aja ditekan? Bisa. Atau dikerok juga bisa? Bisa juga dikerok. Jadi ini titik bukan hanya dengan penekanan. Dengan tekanan bisa, di scraping atau dikerok bisa, atau dimoksa juga bisa. Dimoksa juga bisa, ya. Dan juga mungkin bisa dilakukan seperti terapi-terapi, contoh dengan terapi binatang seperti lebah, atau juga terapi pada lintah. Nah, ini bagus di daerah sini untuk paru-paru. Nah, kalau di tengahnya ada tulang sternum, di sini kalau kita pegang nih keras ya, pas di tengah ya. Nah, itu untuk jantung. Sekali lagi untuk jantung. Jadi kalau kita terapi di sini itu bagus untuk menstimulasi jantung, ya. Termasuk di dalam sini juga, di otot bagian dalam. Nah, jadi di daerah sini dan daerah sini berkoneksitas dengan jantung. Terserah Anda mau. Kalau jantung itu paling bagus sih di lintah ya, di lintah di sini sama di sini, ya. Dan di bawah jantung di sini ada lambung, ya, stoma. Tengah-tengah. Jadi ini diafragma, ini sternum, tulang dada, di bawahnya ulu hati. Nah, di bawah ulu hati itulah, sekitar ulu hati itu lambung. Terserah Anda mau massage, tapi tolong kalau di sini jangan tekan terlalu kuat karena ini langsung berhubungan langsung dengan direct ke lambung ya. Jadi langsung ke lambung. Jadi bisa Anda krik atau Anda tekan secara halus atau massage secara halus atau moksa. Ya. Oke. Lambung sebelah kanan ini ada liver. Nah, jadi kalau Anda misalnya bermasalah di liver atau misalnya Anda punya hepatitis atau cirrhosis hepatis, Anda bisa massage di sini, kerok di sini atau moksa di sini. Atau kalau Anda lihat di sini biasanya kalau ada liver bermasalah ini agak lebih besar penjualannya, ya. Nah, sebelah kiri ini kan lambung, sebelah kiri adalah limpa. Nah, jadi kalau ada penyakit orang-orang limpa membengkak dan lain-lain, kayak tadi kan main ada jus limpa membengkak, Anda bisa terapisi tekan atau dikerik apa dimoksa. Nah, baru di antara dua ini di bawahnya lagi adalah usus. Usus itu di sentral. Usus itu letaknya pertengahan antara ulu hati dan pusar. Jangan Bapak ini. Di tengah-tengahnya adalah usus besar. Nah, di bawah usus besar ada kantung kemih. Kantung kemih itu biasanya di bawah pusar. Ya. Baru di sebelah kanan, di bawah liver, di bawah sebelah kanan. Jadi liver sini, di bawahnya lagi sini, itu adalah kantung empedu. Tapi di sini lagi, tapi di sini nggak ditulis ya. Jadi liver di bawahnya dikit ada kantung empedu, cuma nggak ditulis di sini. Cuma di bawahnya lagi di sini ada apendik. Apendik itu adalah usus buntu. Cuma liver ini sama kantung empedu gambarnya hampir berbarengan. Jadi kadang-kala orang sakit empedu sama liver pasti nunjuknya di sebelah kanan. Cuma sebenarnya empedu itu agak turun dikit. Tapi ya hampir mencukupi. Ya. Lalu empedu selain di bawah liver, dia ada di sisi paha paling atas. Gallbladder itu kantung empedu. Nah, jadi kalau ada sakit di pangkal paha bagian luar, itu biasanya kantung empedu bermasalah. Anda bisa tekan ya, atau bisa dikerik atau dimoksa ya. Itu. Jadi kantung empedu biasanya nyerinya ada di pusat liver juga, tapi ada juga di bagian paha atas bagian luar. Nah, baru di sini ada namanya sex organs. Nah, biasanya kalau di di akupuntur ini adalah untuk titik jantung, tapi ini bisa untuk sex organ. Jadi dalam ilmu
titik simptom pada otot, jantung itu mempengaruhi seks organ. Nah, itu sebenarnya. Ya, tapi ini bukan akupuntur sekali lagi ya. Oke. Bagian pundak yang di pundak bagian atas ya, itu adalah usus juga, intestin juga. Di sini usus. Jadi usus ada dua, di antara ulu hati dan pusar, sama di bagian pundak itu trapezius. Nah, itu adalah untuk usus juga. Jadi kalau orang bermasalah misalnya kena tipes, kalau nggak di perut juga, di sini juga. Dan ini bisa untuk terapi usus, misalnya tipes atau misalnya apa ya, diare dan lain-lain. Oke. Paru-paru pas di belakang. Jadi paru-paru itu letaknya tulang leher, cervical 7 turun dikit, sekitar 3-4 jari dari tulang. Kalau kita nunduk begini ada benjolan tuh, tulang di belakang, benjolan. Nah, dari tulang benjolan itu mungkin sekitar 3 atau 4 jari. Atau kalau kita bilang dalam kedokteran Cina, 3 cun. 3 cun dari sini, dari tulang cervical 7. Nah, itu ada paru-paru. Jadi kalau paru-paru misalnya kalau dikerik, ditekan, misalnya kayak totok pada punggungnya, nah itu sangat nyaman, napas lebih lega. Biasanya kita totok, kita kerik, habis itu kita moksa. Itu luar biasa. Nah, di bawah paru-paru ada satu titik, di bawahnya jantung. Di bawah jantung lagi ada satu lagi, lambung. Makanya saya katakan lambung dan jantung itu sebenarnya ada koneksitas. Makanya orang sakit lambung yang terlalu parah, lambungnya membengkak, dia bisa menekan jantung. Walaupun dalam ilmu kedokteran tidak ada hubungannya. Mereka bilang dibatasi oleh sekat diafragma, tapi di sini saya katakan bisa menyebabkan terjadinya serangan jantung kalau lambungnya bengkak. Ya, walaupun untuk para medis menentang. Terusnya spleen, limpa itu di bagian bukan pinggang ya, di atas pinggang. Itu kalau limpa bermasalah, kurang darah, biasanya jadi kalau itu ibaratnya dari atas jadi tengah-tengah ulu hati, antara ulu hati sama pusar itu ada namanya solar plexus yang tadi tempatnya intestin. Itu tarik ke garis belakang. Kalau tarik garis belakang itu ketemu limpa, titik limpa, spleen. Di handphone aja coba disebutnya. Baru di bawah spleen, ginjal. Di bawah ginjal, di pantat atau di bokong itu usus besar. Di bawah bokong pas di pergelangan pangkal paha bagian belakang ya. Depan, anterior, belakang, posterior itu adalah untuk seks organ. Ya. Jadi ini Anda bisa melakukan dengan totok, dengan kerik, dengan moksa. Tergantung kebutuhan ya, tergantung kebutuhan. Nah, ini kita bicara di kaki ya. Kalau di kaki bagian betis, bagian dalam itu limpa juga. Ya. Makanya di sini saya mau katakan satu hal. Kalau orang misalnya kurang darah gara-gara limpanya tidak aktif bekerja, biasanya di sebelah kiri itu nggak nyaman, ya sebelah kiri, terusnya di belakang itu juga nggak nyaman, sama di betis juga nggak nyaman. Biasanya kalau limpanya lemah itu HB-nya turun. Kalau HB-nya turun biasanya di lambung kiri nggak nyaman, terusnya kayaknya di sisi tubuh kiri, ya di belakang ya, kiri dan kanan ini nggak nyaman, dan betis biasa ketarik. Itu tanda-tanda HB-nya kurang gara-gara limpanya lemah. Nah, kalau untuk liver itu di belakang lutut. Liver di belakang lutut. Nah, belakang lutut. Nah, kalau misalnya usus lagi, itu pas betis di bagian belakang. Nah, kalau ginjal dan kantong kemih udah jelas itu ada namanya tendon Achilles. Jadi kalau ini titiknya di tendon-tendon ya, bukan di lipatan iya, tetapi tetap lipatan harus ada otot atau minimal tendon. Nah, kidney atau ginjal dan kantong kemih itu ada di tendon Achilles. Achilles. Jadi
Ini kan duduk, ada tendonin Achilles. Di sini diurut. Jadi kalau orang gagal ginjal atau apa, ini diurut. Atau batu. Jadi kalau ini kaki telapak di belakangnya ini. Nah, diurut. Oke. Ya, kita lanjut slide berikutnya, Pak Is. Nah, ini ada titik shiatsu, ya. Titik shiatsu yang di dada itu khusus masalah keluhan dada. Itu ada sekitar kurang lebih 5 baris. Ibaratnya 5 baris itu termasuk tengah. Jadi 4 baris kanan, 4 baris kiri. Iya, benar. Karena ada juga yang 5 baris kanan, 5 baris kiri. Coba kalau ini shiatsu biasanya 5 baris kanan, 5 baris kiri untuk paru-paru, jantung, dan juga untuk masalah pernapasan. Nah, kalau di sini ada juga titik nih. Nanti Anda bisa memperbesar ya. Ini untuk saluran nafas, seperti laring, bronkitis, asma, dan juga untuk masalah tiroid. Di sini juga ada untuk sinus, di mata, untuk masalah mata. Biasanya begini kalau ini apa shiatsu dia begini, mengelilingi. Sebenarnya shiatsu yang dulu kan dia pakai kaki ya. Ini shiatsu yang modern sih. Jadi lebih pas titik-titiknya. Nah, di belakang ini juga ini untuk masalah kelemahan pada lengan atas. Di sini juga, di sini kalau nggak salah ini ada 7 ya. 7 titik nih. Tapi 3 baris. Tuh, 3, 4, 5, 6, 7, sampai 3 baris, 7. Bagian paha depan, kalau ini yang penting tangan ini untuk masalah kelemahan stroke biasanya. Stroke, ya. Tapi kalau di dada untuk masalah jantung dan paru atau kardiovaskular. Itu sangat bagus, ya. Nah, kalau di perut itu ada 1 2 3 4 5 6. Itu ada sekitar 7 8 titik yang di perut itu untuk pencernaan. Nah, yang unik ini kaki ya. Kaki itu ada di paha dalam sama paha luar. Itu untuk seksual. Ya, seksual, organ seksual. Ya, sama bagian luar juga, pahanya sebelah kanan juga luar. Nah, sama paha dalam. Jadi ada 3 paha, bagian dalam, depan, jadi dalam, depan, belakang. Nah, itu untuk masalah seksual. Dan juga ada di lutut. Titik di lutut tuh. Ya. Terusnya titik di di punggung kaki. Punggung kaki itu kurang lebih kalau saya nggak lupa 4 baris itu kurang lebih ada 1 2 3 4 tapi dia kolomnya 1 2 3 4 5 kalau saya 4 kali 5 itu khusus masalah untuk kalau di punggung kaki biasanya di shiatsu itu berguna untuk membantu pengaturan dari cairan tubuh. Karena bila orang itu bermasalah di fungsi ginjal dan cairan tubuh itu banyak, pertama kali tandanya itu ada di punggung kaki bengkak. Di punggung kaki sering bengkak. Nah, itu menjadi patokan. Nah, terusnya di bagian leher juga ada titik, ini biasanya dengan pelan ya, untuk hipertensi. Tapi pelan, jangan tekan, bisa stroke dia, atau bisa nggak bahaya itu, pelan. Nah, tangan juga sama kan tadi bagian luar. Sama kaki bagian luar juga. Yang penting kaki biasanya untuk ginjal, organ seksual, prostat, rahim itu bagusnya di kaki. Kata orang ilmu shiatsu, untuk mengontrol daripada fungsi ginjal dan organ reproduksi, pijatlah kaki. Pijatlah kaki. Tapi untuk organ dalam seperti diabetes, pencernaan atau konstipasi tidak baik, terusnya juga untuk limpanya gede atau segala macam. Nah, itu biasanya di titik perut sama titik punggung. Nah, punggung. Nah, dan juga telapak kaki yang ini kan tadi punggung untuk cairan. Jadi kalau misalnya kita sering bengkak, kencing susah atau karena prostat ya, kita tekan di punggung kaki. Nah, kalau di telapak kaki gunanya untuk apa? Untuk menstimulasi saraf-saraf supaya kita jalannya lebih baik. Biasanya untuk anak-anak yang mempunyai masalah-masalah
gate itu fungsi jalan gitu ya, jadi harus diperbaiki. Oke, lanjut Pak Is. Slide berikutnya. Ya, slide berikutnya. Ya, Pak Is, slide berikutnya, titik shiatsu. Nah, ini adalah titik Jin Shin Jutsu. Titik Jin Shin Jutsu adalah titik pengobatan Jepang yang sudah ada 5.000 tahun yang lalu. 5.000 tahun yang lalu. Di sini sudah ada kode-kodenya. Ya, ini bisa nanti suatu saat kita buat seminar khusus titik Jin Shin Jutsu. Oke, kita coba cari titik 1. Nah, tam. Ya, oke, sebentar. Titik 1. Ya tali enggak, tali yang buat tarik abang itu. Nggak lihat, di atas kayaknya. Coba kita lihat titik nomor 1. Nah, nomor 1 ini, the prime mover connection to extreme height with the extreme depth. Jadi ini sebenarnya adalah pusat dari pergerakan. Pusat dari pergerakan. Jadi kalau misalnya Anda punya pasien kalau saya katakan susah bergerak, ya susah bergerak, tekanlah di titik 1. Biasanya penyakit-penyakit yang seperti tertidur dalam waktu yang lama, stroke, ya kan, dan lain-lain. Nah, coba titik nomor 1, ya. Difokus, titik nomor 1 fokuskan guys, ya, itu. Jadi ini penting ya nomor 1 ya, karena pada saat orang itu susah berjalan, otomatis aktivitas fisiknya berkurang, metabolisme tubuh juga berkurang jauh. Kalau manusia dalam 1 kali 24 jam dia tidak bergerak, darahnya menggumpal, livernya mengeras, terjadi sumbatan di darah, ya, kalau tidak bisa bergerak. Nah, jadi usahakan sesakit apapun kita bergerak, tapi yang paling bagus bergerak itu adalah berjalan. Sekali lagi berjalan. Titik nomor 1 bagus untuk berjalan. Ini saya langsung kasih poin-poinnya aja ya. Nomor 2, ring, life force for our creator. Penciptaan ya. Nomor 2 kita cek, cari nomor 2 di sini. Ring ya. Nah, itu nomor 2 tadi sudah dapat tuh, di punggung itu ya. Nah, jadi sebentar, saya mungkin harus pakai 2 handphone nih biar kita ini. Sebentar. Nah, life force. Jadi kalau misalnya manusia itu mempunyai lingkaran kehidupan, perputaran kehidupan yang ibaratnya menciptakan dan segala macam. Jadi nomor 2 itu kalau intinya adalah circle of life atau life force for our creators. Jadi ini sebenarnya titik untuk bagaimana Anda meneruskan keturunan Anda lah, intinya seperti itu. Ya, jadi kalau Anda susah punya anak, infertility, mungkin Anda tekan di titik ini. Biasanya udah menikah 10 tahun tidak punya anak, nah tekan titik nomor 2 ini. Ini bagus karena dia merangsang biasanya memperbaiki sel sperma dan juga mematahkan sel telur. Oke, nomor 3, titik nomor 3, middle. Nomor 3, middle. Understanding atau dalam kurung the door, nomor 3 ya. Coba kita lihat titik nomor 3. Nah, nomor 3 ya.
Jadi dia dikatakan the door. The door itu maksud pintu ya. Defense, pertahanan ya. Against, melawan problems dan discomfort dan ketidaknyamanan. Jadi gini, kalau saya melihat titik ini sebenarnya berhubungan dengan masalah, dengan paru ya, lebih cenderung dengan paru. Jadi paru itu adalah organ dalam yang menjadi gerbang dengan dunia luar. Jadi kalau misalkan dia bertabrakan dengan dunia luar, biasanya virus masuknya pertama kali ke organ dalam ke dia. Nah, kalau dia sampai masuk bakteri atau virus ke paru-paru, itu biasanya akan tersimpan di paru, bakteri dan virus, dan akan terserap dengan darah. Nah, biasanya kalau virus dan bakteri itu masuk ke dalam paru-paru dan masuk lagi ke dalam darah, itu akan terjadi penggumpalan darah. Dan penggumpalan darah kalau bila terjadi, akan apa yang terjadi? Badan pegel. Luar biasa. Sangat pegel. Nah, di situ titik nomor 3, menguatkan paru, apalagi ada COVID-19 ini kan. Dan juga untuk masalah darah kental, karena infeksi. Nah, nomor 4, coba saya lihat dulu. Nah, nomor 4 adalah measuring intelligence, the window. Nah, ini jendela ya. Ini adalah kepintaran. Nah, nomor 4 itu ada titik untuk menaikkan kecerdasan. Bukan hanya kecerdasan, tetapi untuk meningkatkan memori, seperti orang-orang Alzheimer, dan juga orang-orang stroke, dan juga orang-orang yang mengalami meningitis, radang otak. Oke. Nomor 5, catat ya, tolong dicatat ini, kalau nggak dicatat lupa semua. Nomor 5, indeks regenerasi, putting off the old and putting off the new. Oke, regenerasi nomor 5. Coba titiknya kita lihat. Nomor 5. Nah, titik nomor 5 sebentar. Ya, karena saya carinya manual ya. Nomor 5. Sebentar ya. Nah, nomor 5 itu letaknya kalau dalam titik akupuntur mirip KI3 ya. KI3. Itu di mata kaki bagian dalam. Nah, oke. Ya. Kaki bagian dalam. Di sini dikatakan regenerasi. Memang di titik KI3, ginjal itu fungsinya adalah memperbaiki sel-sel yang rusak. Sekali lagi, memperbaiki sel-sel yang rusak. Kenapa? Karena dalam ilmu kedokteran Cina juga, karena kedokteran ilmu tradisional Jepang itu kan dipengaruhi oleh ilmu tradisional Cina. Jadi, ginjal itu adalah organ selain reproduksi, tapi regenerasi. Regenerasi bisa juga sebagai mempunyai anak, sama seperti tadi yang titik-titik yang ini nomor, maaf ya. Tadi sama dengan titik nomor 2 ya, nomor 5 sama nomor 2 hampir sama, tetapi dia juga regenerasi untuk sel. Jadi kalau sel-sel organ yang rusak, misalnya kita mau buat seperti stem, ini titik stem cell lah kalau kita bilang. Titik stem cell atau titik reproduksi. Nah, itu. Nomor 6, balance, keseimbangan. Nah, nomor 6 itu adalah titik keseimbangan. Jadi keseimbangan apa? Keseimbangan metabolisme, keseimbangan psikis dan fisik, segala macam. Ya, titik keseimbangan. Tuh. Nomor 7, tulis ya, tolong ditulis ya. Jadi keseimbangan tuh banyak ya. Kadang-kala kan ada orang yang fisiknya kuat tapi psikisnya lemah. Ada orang psikisnya lemah, fisiknya kuat. Makanya kan dalam ilmu kedokteran yang ada bahasa Latin, mens sana in corpore sano kan, tubuh dan jiwa itu harus bereratan. Ya kan? Harus sama-sama kuat, dua-duanya kuat. Tapi kalau satu kuat, satu lemah, satu kuat, itu keseimbangannya hilang. Atau suhu tubuh juga seimbang. Semua harus seimbang. Ya itu dia, keseimbangan. Dela tolong.
Lanjut nomor 7 ya. Ring victory. Nomor 7 perfect life power. Coba kita lihat nomor 7 gambarnya. Sebentar saya lihat dari sini aja. Nomor 7 kita lihat titiknya. Nah, nomor 7. Nomor 7 itu letaknya di jempol ya. Di jempol. Nomor 7. Jempol kaki. Di jempol kaki. Nah, nomor 7 ini adalah sebentar. Nomor 7 ini adalah victory, the perfect life power. Jadi nih, pernah nggak kita melihat ada orang yang mengalami trans ya? Trans itu apa ya? Trans itu adalah melakukan seperti orang kesurupan, di mana kondisi fisik dan psikisnya lemah, energinya low, ya kan? Biasanya orang-orang rukia atau Pak Haji biasanya akan di jempol, ya kan? Jempol itu adalah pusat energi manusia pada saat energi dia tidak bisa mengontrol tubuh. Sekali lagi, energi dia tidak bisa mengontrol tubuh. Energi tidak bisa mengontrol tubuh itu biasanya pada saat orang di ICU, termasuk orang yang trans atau kesurupan lah atau segala macam. Nah, itu paling bagus di titik jempol, di jempol, daerah jempol. Ya. Oke, lanjut. Setelah 7, nomor 8. Rhythm, strength, and peace. Nomor 8. Nah, 8 itu lipat lutut ya. Jadi lipat lutut. Nah, di sini tulis rhythm, strength, peace. Jadi itu sebenarnya rhythm, peace, dan strength, kekuatan. Jadi ini kalau kita tekan titik ini, itu akan membuat orang itu ibaratnya gini, kalau kita misalnya punya kendaraan bermotor yang sudah disetting untuk racing, itu kan dikembalikan normal, tetapi energinya akan bertambah. Nah, jadi orang yang aktivitasnya terlalu over limit, misalnya dia kerja di luar dari office hour, jadi kerja yang lembur segala macam. Nah, itu biasanya bagus di titik ini. Jadi dia mengembalikan segala sesuatu hal menjadi normal dan menambah kekuatan. Nah ini. Jadi kalau kita tanya nih sama pasien, saya sakit apa? Diabetes. Bapak kenapa kok bisa diabetes? Karena saya kerjanya, kata kuncinya adalah kerjanya berlebihan. Jadi kalau kerja berlebihan, tekanlah titik nomor 8 nih misalnya. Ya, 8. Ya. Jadi segala macam aktivitasnya akan kembali ke irama yang normal ya, rhythm itu irama. Ya. Oke. Nomor 9, end of cycle is beginning and of another. Every end and is it and fresh beginning. Nah, jadi gini. Nomor 9 mana ya? Sebentar. Coba kita lihat yang nomor 9. Nomor 9. Coba kita lihat nomor 9. Nah, nomor 9 itu di bagian punggung bagian tengah. Nomor 9. Punggung bagian tengah. Oke. Dengan ada kata-kata seperti, ya 9 betul, tubuh bagian tengah. Dengan ada kata-kata end of cycle is beginning of another. Berarti akhir daripada siklus merupakan awal dari siklus yang lainnya. Beginning of another. Another itu siklus yang berbeda. Every end is set of a fresh beginning. Jadi setiap kali akhir itu adalah awal. Setiap kali akhir itulah awal. Oke. Kata kuncinya sebenarnya begini. Titik nomor 9 itu titik research. Jadi kalau kita punya handphone ngeblank, kita kan akan ada titik research kan, pencet tek, langsung dia dari nol lagi. Dia research lagi. Nah,
Jadi kayak titik itu adalah titik risetnya manusia. Pada saat apa? Pada saat dia mungkin menghadapi suatu kerjaan yang capek, penyakit kronis yang nggak henti-hentinya, yang terus-menerus penyakit kronis, nggak berhenti-berhenti, kecapean, nah sesuatu hal yang sudah jemu, nah itu di titik nomor 9. Penyakit yang sudah tidak kunjung sembuh, nah itu titik research, jadi titik awal, kembali ke awal. Ya. Oke. Nomor 10, di atasnya tuh 9, 10. Ingat itu titik awal, jadi titik awal itu contoh aja ke handphone. Handphone kalau udah ngeblank, sudah terlalu banyak data, atau manusia itu udah terlalu banyak pikiran, itu akan tekan di titik 9. Supaya dia menormalkan lagi, hampir sama kayak titik 8, hampir sama. Cuma 9 ini adalah titik riset. Oke. Sekarang nomor 10. Oke. Air. Outpouring of limited life power. Air itu apa? Udara. Jadi nomor 3 sama nomor 10 sama lah, itu sama-sama udara ya. Sama. Kalau nomor 3 kan tadi dikatakan understanding the door, defense against problem and discomfort. Jadi kalau paru-paru itu bermasalah, titik nomor 3 itu untuk menghadapi masalah-masalah paru, misalnya kekentalan darah, ada infeksi dan segala macam. Nah kalau nomor 10 ini titik adalah untuk menguatkan paru, menguatkan paru. Makanya di sini tulis nomor 10. Sebentar. Nomor 10. Pertama kali dia ada tulisan kata udara. Ya. Outpouring of limitless life power. Jadi kekuatan energi, emang kekuatan hidup itu ada di nafas. Jadi kalau Anda misalnya punya pasien yang bermasalah di nafas, tekanlah 3 dan 10, itu paling bagus. Ya, tapi 10 itu yang utama untuk menguatkan paru. Ya. 11, keadilan, justice, unloading of excess begets the hook. Nah, nomor 11. Nah, di sini dia. Tapi bukan di leher ya, pas di sini. Jadi intinya adalah unloading of excess baggage. Baggage itu bagasi ya. Unloading itu yang tidak keangkat. Excess itu yang berlebihan. Jadi kadangkala kan kita melakukan aktivitas di mana metabolisme itu banyak mengeluarkan radikal-radikal bebas, sampah-sampah metabolisme dan lain-lain. Kalau misalnya sampah metabolisme kita banyak, karena kita melakukan aktivitas fisik atau kita mengalami stres yang berlebihan, kita bisa tekan di titik 11. Jadi titik 11 kalau ditekan, itu akan mengurangi radikal-radikal bebas dalam tubuh kita. Nah ini penting ya. Dan itu biasa keluar lewat kencing ya. Berarti dia mengaktifkan ginjal juga. Nah, lanjut. Nomor 12. Not my will, but the will, submission of personal consciousness to direction of the universal mind. Jadi kalau kita lihat 12 itu sebenarnya kalau kita bicara garis gampangnya titik kesadaran. Titik kesadaran manusia. Ya, ingat tuh, titik kesadaran manusia. Nomor 13, middle lagi fertility. Nomor 13, coba kita lihat. 13, naik turun ya. 13, sebentar. Itu adalah titik untuk kesuburan manusia. Nah, dia di dada sini. Titik kesuburan manusia. Fertility sini. Titik kesuburan manusia. Kan biasanya di kaki, di belakang, atau di dekat daerah perut bagian bawah. Tapi kalau ini di sini. Di sini posisinya. Ya.
Nomor 14. Ini juga kesadaran nih 14. Coba kita lihat nomor 14. Sebentar ya. Kita lihat tuh nomor 14. Nah, sini. Sebentar, saya lihat dulu ini ya. Sebentar ya. Nggak kelihatan di situ soalnya. Equilibrium. Nggak kelihatan di gambar sensor saya. Nomor tadi 14 ya. Oke. Oke. Jadi ini adalah sebenarnya ini adalah equilibrium ini titik keseimbangan atau titik tengah ya, kalau kita bilang titik tengah. Nomor 14 soalnya sih nggak gitu jelas ya. 14 titik tengah. Tengah itu ada titik tengah ini biasanya titik pertengahan itu menggambarkan tempat di mana metabolisme utama ada, bukan metabolisme kehidupan ya, tapi metabolisme pencernaan. Nah, di sini biasanya. Oke. Nomor 15, joy and the laughter. Jadi joy itu gembira, laughter itu ketawa ya. Nomor 15. Jadi titik kesenangan ini mempengaruhi di sini ya, mempengaruhi ini bagian depan ya. Jadi dekat pangkal paha bagian depan. Titik kesenangan ya kalau mereka bilang, atau titik yang merangsang kelenjar endorfin dan juga sebenarnya kelenjar seks juga di situ. Nah, oke. Lalu 16, titik 16, nggak begitu jelas ya. Bentar. Titik 16. The basis of all human activity transformasi mission breaking down of existing form for new ones. Jadi ini adalah dasar dari aktivitas manusia. Coba nomor Mata kaki sebelah luar dong. 16. Nah, 16 itu titiknya sebentar. Malleolus. Nah, itu di bagian mata kaki bagian luar. Mata kaki bagian luar. Nah, betul. Itu adalah pusat dari dasar aktivitas manusia. Jadi kalau manusia itu aktivitasnya kurang, kita harus tekan titik itu. Biasanya kan orang tertidur lama di ICU atau di opnam, lakukan itu. Atau lumpuh ya. Jadi titik ini sebenarnya bagus untuk orang-orang lumpuh ya, lumpuh. Jadi orang lumpuh tekan titik ini. Jadi orang susah bergerak dan segala macam. Nah, nomor 17, reproduksi energi, reproduction energy, nomor 17. Nah, sini dia. Ya. Jadi makanya kalau 17 ini sebenarnya kalau dalam akupuntur itu jantung. Jadi jantung itu selalu berhubungan dengan reproduksi. Reproduksi. Jadi ini berhubungan jantung dan reproduksi. Jadi ini untuk kalau orang misalnya susah punya anak atau apa, tekan di titik ini. Ya, reproduksi. Masuk. Nomor 18. 18 kita lihat dulu titiknya nomor 18. Bentar ya. Kelihatan. Nggak lucu deh. 18 ya.
18 body consciousness, fungsi efektif human personality. Jadi kalau 18 ini biasanya nomor 18, coba nomor 18 kita lihat nomor 18 nomor 18 kita lihat. Nah, dia di sini ya. Di sini. 18 itu gunanya di sini ditulis body consciousness, fungsi efektif human personality. Jadi kepribadian ya, sebenarnya bicara personality-nya dia kayak apa. Jadi kalau orang misalnya pernah dengar ada masalah-masalah psikis, nah tekan di sini. Tekan di sini. Psikis ya. Oke. Nomor 19, authority dan leadership, perfect balance. Nah ini juga 19 termasuk psikis juga ya. Karena dia lebih cenderung untuk masalah-masalah ya personal juga, tapi larinya ke wibawa, apa ya. Jadi kalau dalam Jepang itu ya, ini harus kita tahu, orang Jepang itu sangat mengagungi wibawa. Mereka makanya kan ada harakiri dan segala macam. Jadi mereka itu lebih cenderung lebih baik mati daripada harga dirinya terinjak. Nah, itu titiknya. Itu titiknya lah ibaratnya. Titik di mana harga diri dia terlalu, kan kalau Jepang itu kalau harga diri dia jatuh, itu ada namanya penyakit psikosomatik akan membuat tubuhnya menjadi drop. Karena mereka itu punya budaya. Mereka lebih mengagungkan harga diri, martabat dan segala macam. Dan nomor 19 nomor 19 sudah nomor 19 sudah, nomor 20 everlasting dan eternity. 20. Sebentar, saya lihat dulu nomor 20. Titiknya nah, jadi sebentar 20 ya. Sebentar. Ini nggak kelihatan saya punya ini nih. Kekecilan jadi kurang ini ya, maka saya harus lihat dulu. Di atas dahi, Dok. GB 14 Gak apa-apa, kita pelan-pelan tapi kita tulis ya. di daerah GB 14, dokter. Jadi ini kurang gitu jelas ya. Sebentar. Oh masuk dalam. Oh lobet ini. Sebentar. Sebentar ya. Ini nggak kelihatan soalnya nomor 20 nih. Nggak kelihatan dia, sebentar. Di depan, Sebentar. di atas kening, Dok. Jadi ini sebenarnya ini eternity itu seperti kayak kalau dalam bahasa ini kekal ya, kekekalan ya. Jadi titik panjang umur. Jadi gini, kalau orang misalnya berpikirnya itu tidak terlalu over, itu akan memperpanjang umur dia. Jadi kalau dia tidak stres dan segala macam. Jadi eternity itu adalah organ tubuh, kan kalau dalam ilmu kedokteran Cina, kalau penyebab penyakit dalam itu biasanya dari faktor emosi. Nah, ini untuk mengurangi penyebab penyakit dalam sebenarnya. Jadi kalau penyebab penyakit dalam dia langsung kena organ. Kalau kena organ otomatis umur organ menjadi semakin lama semakin tua, semakin gampang penyakit. Nah, ini titik di mana memperpanjang umur organ dalam kita. Nah, itu nomor 20 tuh. Ya. Oke, lanjut. Ini maaf ya, kayaknya lobet ini. Jadi oke, sekarang kita cepat aja. 20 sudah. Terusnya 21.
21 profound security, escape from mental bandage. Jadi ini sih mental juga ya, 21 ya. Masalah-masalah mental biasanya semacam orang yang selalu mempunyai khayalan yang berlebihan. Nah, itu nomor 21, itu khayalan yang berlebihan. Jadi mempunyai ekspektasi yang berlebihan ibaratnya. Nah, 21. Oke. Nomor 22, complete gathering and dispersal. Nah, jadi ini sebenarnya kalau kita mau bicara dari 20 sampai 26, sebentar ya titiknya. Sebentar ya, 20. Ini kebanyakan bicara di mentalitinya mereka. Jadi, tapi kalau, jadi 22 itu complete gathering dan dispersal. Kalau misal proper circulation, kalau nomor 23 itu untuk sirkulasi darahnya dia, ya. Tapi berhubungan dengan apa sih namanya? Kalau orang nomor 22 ya, nomor 23. Jadi sirkulasi daripada tubuh kita, proper circulation, maintenance, termasuk jantung dan segala macam 23. Nah, kalau 22 itu termasuk dari psikis juga ya, kalau 22 ya. Nah, 24 understanding dan harmonis, sama juga psikis juga. Jadi untuk keharmonisan, pengertian, karena ada orang yang psikisnya egoismenya tinggi, ya kan. Nah, 25 adalah regenerasi, 25, coba kita lihat 25. Ya, regenerasi karena di pinggang juga ya. Pinggang, yang penting pinggang sampai ke bokong itu biasanya masalah reproduksi ya. 26, complete that which was, is, and will be. Nah, 26 sebentar. Nah, 26 ini sebenarnya adalah titik yang berhubungan juga dengan paru ya. Jadi kalau misalnya dalam ilmu India juga ya, misalnya yoga dan segala macam, rongga dada dan rongga dada itu ada isinya paru dan jantung, itu adalah inti dari kehidupan sebenarnya. Jadi bagaimana kehidupan itu masuk melalui mereka dan menjadi motor gitu. Walaupun kehidupan itu ada di ginjal, ini dalam kedokteran Cina sama kedokteran India juga sama. Jadi ginjal itu tempat menyimpan energi. Tetapi untuk menarik energi dari alam itu ada di rongga dada, yaitu paru dan jantung. Nah, ini maksud dari titik 26 ya. Jadi paru dan jantung itu tempat menarik energi dari luar, dari alam untuk diserap ke tubuh. Lalu diolah menjadi energi tubuh, aktivitas, ada setengahnya akan disimpan di dalam energi ginjal. Energi ginjal kalau disimpan nanti akan dikeluarkan lagi menjadi anak kita, ibaratnya jing bawaan seperti itulah. Nah, itu 26 itu adalah titik untuk menarik energi kehidupan dari luar. Nah, itu biasanya kita gunakan untuk orang-orang penyakit yang gawat darurat atau yang penyakit kronis di mana semangat hidupnya berkurang, sennya jelek, ibarat sen itu dalam kedokteran Cina itu semangatnya berkurang. Nah, itu titik 26. Oke.